Selamat datang di YouTube channel Mulkan Huta Barat. Kali ini gue nggak sendirian nih teman-teman. Di sebelah gue kan ada kursi kosong. Nah, dia adalah seorang YouTuber yang bakal menggebrak nih di masa depan ya. Dan beberapa konten dia sekarang udah mulai viral dan lebih update banget tuh. Misalkan ada HP baru hari ini, malamnya udah di review sama dia. Ngomong-ngomong review sama juga dengan nama channelnya dia yaitu My Gadget Review. Siapa lagi kalau bukan Mr. Ari. Ini dia. Langsung ketawa ya. Lo itu terlalu berlebihan banget. Selamat dulu. Ya. Udah kabar, Bro? Alhamdulillah luar biasa. Gila, sehat juga. Sehat alhamdulillah luar biasa. Selamat buat subscribers udah 5.000. Itu masih kurang banget. Kita masih sama-sama belajar ya. Jadi di sini kita saling belajar, dan kalau kalian tahu ya sebenarnya gue bisa seperti ini ya gara-gara dia gitu. Gue mah nggak ada apa-apanya, receh udah. Gue mah YouTuber receh udah. Ya nggak bener nggak? 5.000 sama 300 kan John menang lo. Bapak bisa aja. Enggak lah, saya mah masih butuh banyak belajar banget sama Bapak ya. Oke, daripada kita membanding-bandingkan ini antara subscribers, mending kita membandingkan beberapa seri yang ada di Samsung. Apa aja nih akan kita perbandingkan ini? Oh ya, jadi gini, kita kan tahu ya, Samsung itu terutama untuk seri middle ke bawah ya, katakanlah seri ULC atau seri apa istilahnya kayak middle ke high gitu ya, seri tengah-tengahnya, ya kan yang harga 3 sampai 5 jutaan. Nah, itu kan biasanya orang itu kan pasti bimbang tuh kalau misalkan keluar rilisan Samsung A series ya kan, tiba-tiba sebulan 2 bulan ada lagi tuh seri M. Jadi orang tuh bingung gitu. Loh, ini ada seri M, harga lebih murah, fitur lebih bagus. Nah, terus A seriesnya lebih mahal dong. Nah, akhirnya bingung tuh kayak gitu, bertanya-tanya. Nah, menurut Mulkan nih, kira-kira apa sih perbedaannya? Hal-hal yang maksudnya intinya aja, hal-hal yang membedakan antara Samsung Galaxy A series dengan Galaxy M series. Nah, kayak gitu. Nah, sebelum kita terlalu jauh pembahasannya, kenapa Mr. Ari ada di sini, Bang Ari ya, kenapa ada di sini? Karena memang di YouTube dia tuh khusus membahas mengenai Samsung. Yes, benar banget. Samsung dan ekosistemnya. Sekarang gua udah nggak hanya review, tapi kemarin gua udah visit ke store ya. Jadi gua ngebahas promo terbaru yang ada di Samsung, dan kemarin gua juga ke salah satu Samsung Store, multi experience store yang terbesar di Asia Tenggara, itu di mana Senayan Park. Wih, itu gokil banget, sumpah. Gua kalau misalkan ke situ itu berasa kayak gua di rumah. Jadi kayak itu tuh bener-bener rumahnya Samsung. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Samsung itu ada semua di situ. Pokoknya lengkap. Nah, buat teman-teman yang belum ke sana ke Senayan Park ya, cobain deh langsung ke Samsung Senayan Park. Jadi kalau misalkan mau lihat produk handphone, kulkas, mesin cuci, TV dan lain-lain, pokoknya semua lengkap di sana. Atau kalau belum sempat, belum ada waktu kan lagi pandemi juga, lihat aja langsung dari YouTube-nya. Oh, boleh ya. Nanti gua taruh di kolom deskripsi ya. Jadi ini memang benar-benar tepat banget gue ngajak dia ke sini karena memang itu tadi dia selalu membahas mengenai Samsung dan ekosistemnya. Nah, tadi kan dibahas mengenai perbedaan dari A series dan M series gitu ya. Ada orang yang bilang secara kasta juga berbeda. Ternyata seri A itu lebih tinggi kastanya dibanding seri M, seperti itu ya. Dan di pasar sendiri seri M ini cukup meresahkan atau meresahkan, Bun. Kalau bahasa anak sekarang gitu, cukup meresahkan, Bun. Jadi meresahkan dalam arti apa nih? Meresahkan bukan dalam arti negatif ya, tapi meresahkan dalam arti orang-orang tuh jadi bingung. Gue udah beli A nih, ternyata M lebih bagus. Nah, akhirnya bingung tuh, akhirnya mereka merasa nyesel beli A series atau gitu, gue nungguin M series aja kayak gitu. Nah, kayak gitu kan biasanya. Tapi ternyata memang walaupun kita beli seri A, tentu memiliki kelebihan yang tidak ada di seri M seperti itu ya? Iya, pastinya. Apa aja sih sebenarnya kelebihannya? Jadi gini, sebenarnya Samsung menciptakan A series dan M series itu karena Samsung melihat yang pertama pertama itu adalah pasar. Pasar dulu marketnya. Sasaran marketnya adalah pasar. Nah, kita berada di pasar mana nih untuk brand itu atau brand Samsung menjual produk M series. Nah, karena pada hakikatnya adalah seri M itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki aktivitas lebih. Ya, dicatat dulu tuh aktivitas lebih di luar sana. Contoh,
Galaxy M series apa sih yang diunggulkan? Yang pertama itu baterai biasanya. Yes, baterai. Baterainya tuh lebih besar ya kan. Terus bahkan sekarang sampai 7.000 ada. Bahkan sekarang sampai 7.000 loh. Itu banyak banget. Pertama baterai ya. Nah, pertama baterai. Terus layar biasanya. Ya layarnya itu kalau dibilang sama seri A sebenarnya kurang lebih sama, cuman di M series itu kayak kemarin gua nge-review Samsung Galaxy M12 ya. M12 itu kalau gua versusin dengan Galaxy A12 itu M12 udah support 90 Hz. Oke. Nah, seperti kalau itu. itu nanti bakal kita bahas siap, ya. Sekarang kita balik lagi ya. Kita balik lagi nih. Yang pertama tadi gua udah ngebahas masalah baterai. Nah, yang kedua adalah biasanya prosesor sih ya. Kalau seri M itu prosesornya biasanya lebih tinggi sedikit dari A series. Namun sebenarnya kalau pada penggunaan sehari-hari sebenarnya intinya sama. Nah, itu sih. Tapi Galaxy M series itu memang kalau dari segi desain itu terkesan memang lebih bagus seri A. Nah, itu. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke seri A. Nah, A series pasarnya adalah orang-orang yang mementingkan lifestyle, lifestyle, gaya, ya kan, untuk desain. Bener, untuk kaum milenial itu memang seri A itu pangsa pasarnya ke situ. Nah, jadi ketika kita pakai A series itu untuk nilai prestisnya itu akan kerasa banget, ya kan. Contoh nih, kayak misalkan Samsung Galaxy yang baru itu A12 ya, A12 terus A32 ya, A52 dan A72 kayak gitu. Itu dari segi material desain itu aja udah kelihatan banget nih, udah keren banget ya gitu loh. Ditambah dengan fitur-fitur yang lain. Nah, itu untuk poin pertama. Terus kalau poin keduanya apa kan yang Mulkan tahu nih tentang perbedaan A dan M series? Paling dari harga sih. Harga M itu lebih cenderung murah ya. Cenderung murah ya dibanding dari seri A. Dan satu lagi, untuk mendapatkan seri M ini cukup sulit. Sulit tapi bukan sulit banget ya. Maksudnya kita harus mencari itu di marketplace, dalam arti online. Sementara kalau misalkan seri A kita tinggal ke toko, udah ada gitu. Jadi perbedaannya adalah online dan offline. Kemudian dari harga yang cukup berbeda antara seri A dan seri M ini gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau misalkan teman-teman nyari A series itu di semua Samsung official store itu pasti semuanya ready. Tapi seri M-nya nggak ada. Dan kalau seri M itu yang masuk ya waktu itu di Samsung store itu hanya satu M20, dan itu pun setelah itu udah nggak ada lagi seri M yang masuk ke store ya. Tahun 2018. Tahun 2018, 2019 kalau nggak salah ya. Nah, tapi untuk kedepannya kita nggak tahu nih. Yang kita bahas adalah untuk yang saat ini memang untuk A series itu kita lebih gampang nyarinya gitu. Jadi semua toko itu pasti ada. Nah, kalau di M series ya kita dari online ya, soalnya semuanya juga dari online gitu. Jadi nggak dijual secara offline, tapi dijual secara online. Nah, kemudahannya ya tergantung penggunaan sih. Kalau misalkan teman-teman di online itu agak ribet atau mungkin lama ya kan dan lain-lain, ya teman-teman bisa langsung ke Samsung Experience. Sedikit banyak perbedaan dari Samsung A series dan M series ya kan. Jadi kalau dari segi fitur ya memang A series dan M series ya ada kurang lebihnya pasti. Bener. Tapi sekarang balik lagi ke kalian nih. Balik lagi ke kebutuhannya. Nah, kebutuhannya. Gitu. Jadi kebutuhannya kalian lebih yang mana gitu? Kalau misalkan memang kalian lebih mementingkan style, head-on dan lain-lain. Waduh. Susah kalau udah ngomongin head-on ini ya. Jadi lebih ke mana? Ke A series. Lebih ke A series karena lebih bergengsi aja gitu loh. Bener nggak ya? Tapi kalau misalkan kalian lebih ke fitur, kebutuhan produktivitas, nah kayak gitu, Samsung Galaxy M series bisa jadi rekomendasi buat kalian. Karena lagi-lagi baterai sampai 7.000 mAh, jadi memang cocok banget buat teman-teman yang kerjaannya mobile, jadi nggak butuh banget yang namanya baterai yang lebih besar. Itu cocoknya di seri M gitu. Oke, ada lagi nggak sih perbedaannya? Mungkin cukup kali ya. Kebanyakan juga gue mau nanti. kayaknya itu aja sih ya, itu intinya sih. Tapi untuk kurang lebihnya dari topik pembicaraan kita ini, kalau misalkan kalian memang ada masukan atau saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar ya. Jadi buat masukan kita juga tuh untuk berkembang lebih baik lagi untuk di channel atau video kita selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua ya. Bisa dibilang sesi-sesi gitu ya. Ada dua sisi dong. Ada dua sesi ya kan. Tadi kita ngebahasnya adalah secara fungsional perbedaan A series dan M series. Ya kan? Sekarang itu kita mau breakdown ya kan. Nah, jadi
di sini itu kita ada 4 tipe ya, 4 tipe perwakilan dari masing-masing tipe. Boleh sebutin dulu kali ya? Boleh sebutin dulu aja, lebih enak. Pertama adalah A02 versus M02. Nah, kemudian kedua adalah Galaxy A12 versus Galaxy M12. Terus yang ketiga A71 versus Galaxy M51. Dan yang terakhir nanti adalah Galaxy A72 versus Galaxy M62. Nah, makanya sekarang gue bahas dulu yang dari ULC nih. Coba ayo kan. Oke, yang pertama. Ya. Oke. Ini paling bisa bilang paling gampang ya, karena tidak terlalu, bahkan tidak ada perbedaan sama sekali antara A02 dan M02. Tapi ya tetap stay tune aja karena nanti bakalan kaget, perbedaannya pasti ada ya. Yang pertama dari displaynya kita lihat, jangan display dulu. Dari tanggal rilisnya. Kalau si M02 itu rilisnya di Februari tahun 2021 ya, tahun ini juga. Sementara si A02 itu rilisnya di Januari. Jadi lebih dulu si A02, baru si M02 ya. Oke. Kemudian dari segi layar sama-sama menggunakan jenis layar PLS. Bisa dibilang ini for your information, ini adalah keluaran dari Samsung ya. Iya. Keluaran dari Samsung layarnya dan lebih bagus ketimbang LCD. Ya. Seperti itu ya. Jadi untuk layar PLS-nya dari Samsung itu 10% lebih terang daripada layar LCD yang dipakai di smartphone lain pada umumnya. Di range harga yang sama ya. Dan hemat baterai, jangan lupa tuh garis bawah ya, hemat baterai juga. Nah, Oke. Lanjut. Sama-sama PLS ya antara A02 dan M02. Dari segi inch-nya ataupun dari segi ukurannya sama-sama 6,5 inch juga ternyata. Jadi masih satu-satu ya, belum ada perbedaan sama sekali. Android-nya juga sama-sama Android 10, One UI 2.0. Chipsetnya juga sama persis. Ini seperti ngaca sebenarnya ini antara M02 dan A02. Sama-sama MediaTek MT6739W 28 nanometer. Masih belum ketemu. Ya udah lanjut sampai bawah. Kita lanjut dari segi nanti memori. Pasti ada yang beda. Lu tunggu aja ya, Oke, kita lihat ya. Nah, untuk memori sendiri kita lihat nih perbedaannya ada nggak ya? Nah, ternyata sama-sama 3/32 di A02. M02 juga 3/32. Jadi masih sama ya? Masih sama. Untuk kamera sama nggak ya? Ternyata masih sama juga. Sama-sama dual kamera, 13 megapiksel kamera utama dan kamera makro 2 megapiksel. Sama. Untuk kamera depannya gimana? Kamera depannya juga sama 5 megapiksel. Waduh, belum ketemu nih. Belum. Scroll terus. Scroll lagi, kita lihat dari segi lasan dan sekarang baterainya berapa? Ternyata juga sama nih, baterainya sama-sama 5000 mAh. A02 5000 dan M02 juga sama-sama 5000. Jadi overall ini nggak ada perbedaan sama sekali antara A02 dan M02. Ya, dari segi device nggak ada beda ya, tapi ada satu yang beda. Apa tuh? Coba. Harga dong. Harganya ya. Pembahasan terakhir pasti harga. Nah, kira-kira harganya berapa nih? Nah, untuk Samsung Galaxy A02 itu dibanderol dengan harga retail 1499. Tapi untuk Samsung Galaxy M02 itu kalau nggak salah ya sekarang di marketplace itu ada yang ngejual dari range harga 1299 atau 1399. Pokoknya di antara itulah. Nah, itu nanti tergantung marketplace-nya. Biasanya kan tiap marketplace itu beda-beda untuk menjualnya. Tapi sih yang pasti intinya beda cepet lah ya, beda cepet, tapi fiturnya kurang lebih hampir sama. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi A02 dan M02 sama ya istilahnya ya. Dari segi spek itu kayaknya tidak ada perbedaan. Paling bedanya di harga dan cara mendapatkannya tentunya. Nah, benar. Oke, M02, A02 clear. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke. Apalagi nih, Ngap? Oke, Ngap. Ngap itu itu ngap kan. Ngap itu bahasa gaul sekarang kalau gitu. mau manggil bang. Oh gitu. Oh dibalik dong. Oh dibalik. Oke. Siap. Lu kebanyakan nonton TikTok sih ya. Lu anak TikTokers ya. Pantes aja. Lanjut. Kacau. Oke, sekarang gua bahas Samsung Galaxy A12 versus Samsung Galaxy M12. Ayo. Kita coba review dulu dari segi tahun rilis ya. Tahun rilisnya. Tahun rilis untuk Samsung Galaxy A12 itu dirilis bulan November tanggal 24 tahun 2021.
Untuk Samsung Galaxy M12 itu sebulan yang lalu ya. Perbedaannya cukup jauh ini. Jauh banget ya, hampir 6-7 bulanan lah. Nah, untuk Samsung Galaxy M12 itu dirilis tanggal 19 April tahun 2021. Kalau misalkan kalian belum nonton video review Samsung Galaxy M12, kalian bisa cek di video gua sebelumnya ya, karena gua udah nge-review total Samsung Galaxy M12 yang pasti bikin panik-panik lah. Panik dong. Oke. Kita lihat sepanik apa nih? Kita lihat sepanik apa ya? Oke. Pertama itu dari segi layar. Kalau dari segi layar, Samsung Galaxy M12 itu dibekali dengan 6,5 inch ya kan? Untuk resolusinya 720 x 1600 pixel. Nah, untuk dari segi layar Samsung Galaxy A12 dan M12 itu bukan cenderung sih, ini sama ya, nggak ada bedanya ya, sama persis ya. Nah, yang bikin beda adalah Samsung Galaxy M12 sudah dibekali 90 Hz refresh rate itu yang bikin shock ya kan gitu loh. Maksudnya di segmen yang sama tapi M12 ini ternyata ada hal yang sangat mengejutkan. Lanjut. Oke, untuk dari segi OS sama ya, Android 10, terus upgradable-nya juga bisa Android 11 di One UI 3.1 untuk Samsung Galaxy A12 dan Samsung Galaxy M12 itu dia udah langsung bawaan ya. Android 11 dan One UI 3.1. Kalau gue pribadi sih gue lebih memilih A12 ya, karena memang storage-nya kan besar. Gue tuh butuh banget yang namanya storage yang besar untuk ya nyimpan foto-foto, file-file, dokumen kayak gitu. Kalau lu gimana? Nah, kalau gua biasanya kalau misalkan lagi waktu luang emang gua sempetin banget itu untuk game, jadi biar otak lu agak refresh lah ya. Nah, kalau misalnya game kan otomatis dari performa terus layar ya tadi yang gua bilang itu memang harus yang sempurna lah istilahnya kayak gitu. Nah, tapi di Galaxy M12 ini kan dia udah support 90 Hz. Jadi kalau gua ya di seri M pastinya gitu, karena sesuai dengan kebutuhan gua ya kan. Ini nggak settingan ya, ini nggak settingan. Iya, sebenarnya nggak settingan. Ini nggak settingan karena gue tim A. Gua tim M. Nah, karena apa? Karena ya kita punya kebutuhan masing-masing gitu. Jadi intinya adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yuk, lanjut. Ngomong-ngomong kebutuhan, ternyata kita juga butuh tahu nih seri yang berikutnya ataupun tipe yang berikutnya dari tipe A71 versus M51. Gue yang break dulu ya. Siap. Pertama kita akan ketahui dulu rilisnya kapan. Kalau untuk A71 rilisnya tahun 2019 bulan Desember, sementara si M51 itu bulan Agustus tahun 2020. Bedanya 1 tahun nih, Iya, 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi dari segi versi istilahnya tipe-tipenya, karakter tipenya itu fiturnya hampir sama, makanya kenapa gua aduin Galaxy A71 dengan Galaxy M51 gitu ya. Kita lanjut masuk ke display di sini kita lihat sama-sama Super AMOLED Plus ya. Satu-satu, kemudian ukurannya juga sama 6,7 inch. Kemudian untuk resolusi juga 1080 x 2400 pixel. 20:9 untuk rasionya dan PPI-nya 393, sama persis ya, dan memakai Corning Gorilla Glass 3 juga untuk dua-duanya M51 dan A71. Kita masuk ke chipset nih, chipset juga sama ternyata ya. M51 730 Snapdragon 730, A71 juga Snapdragon 730. Sama ya, Sama semua. Kemudian dari memori juga sama ya, 6128 dan 8128. Sama juga di M51, A618 dan juga 8128. Sekarang kita masuk ke kameranya nih. A71 kameranya untuk yang kamera utama dia 64 megapiksel. Sama juga nih di M51. Ultra wide-nya juga sama-sama 12, makronya juga sama-sama 12, dan depth kameranya juga sama-sama 5 megapiksel. Makronya tadi 5 megapiksel ya. Dan gak ada perbedaan nih untuk kamera rear kameranya ataupun kamera belakang. Jadi dari semua spek yang udah sebutin dari awal itu masih belum ada bedanya. Belum ada perbedaan ya. Belum ada kepanikan di sini ya teman-teman ya. Kita masuk ke videonya juga sama-sama 4K 30 frame per second ya, 1080 dan ya sama dua-duanya nih. Kemudian dari segi akhirnya kita bahas NFC nih. Nah, NFC sudah ada di M51 dan tentunya di A71 juga sudah ada. Jadi yang pengen cari NFC
di dua tipe ini sudah ada. Oke, di kedua tipe ini sudah ada. Apakah sudah ada kepanikan? Belum ada. Belum ada kayaknya. Tapi kita sudah mulai panik nih dari segi baterainya. Nih, baterai A71 4.500, sedangkan M51 berapa? 7.000 mAh. Panik nggak? Jadi kelihatan ada perbedaannya yang sangat signifikan banget, yaitu dari baterainya 7.000 versus 4.500. Tapi jujur sih gila banget nih Force ya, maksudnya seri M yang bisa sampai 7.000 mAh itu luar biasa banget loh, bener nggak? Sekarang kita masuk terakhir nih ke harga nih. Seri harga. Coba. A71 harganya adalah, nah kalau di Samsung Galaxy A71 ada promo nggak Pak? Ada dong, ada promo. Nah, untuk Samsung Galaxy A71 di harga sekarang itu di harga retailnya 5.499, ya kan? Kalau misalkan Galaxy M51 untuk harga retail awal rilisnya itu 5.499. Tapi kalian kalau misalkan sekarang mau cari Samsung Galaxy M51 di marketplace online, itu di range harganya bisa 4,5 sampai 4,7. Oke. Nah, udah sedikit turun harganya ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan gua bandingin lagi nih, kalau misalkan gua samain ya dengan perilisan awal, Samsung Galaxy A71 tuh harga retailnya 6.499. Nah, itu beda sejuta kan dengan Samsung Galaxy M51 dari dengan 5.499 ya. Benar gitu. Dari tadi kalau dari segi harga ya otomatis Samsung Galaxy M51 jauh lebih terjangkau kayak gitu. A71 lebih murah gitu. Oke. Kita lanjut ya. A71 dan M51 clear ya. Oke, sekarang kita ke season yang terakhir ya. Nah, di sini gua akan ngebahas Samsung seri high-nya nih ya kan, tadi kan kita udah ngebahas seri LC, seri high middle-nya. di seri A ya. Sekarang seri high-nya A series dan M series. Nah, di sini ada apa? Di sini ada Samsung Galaxy A72 versus Samsung Galaxy M62. Samsung Galaxy M62. Oke, kita ngebahas dari segi desain dulu ya. Samsung Galaxy A72 itu sama ya, dibekali dengan layar Super AMOLED beresolusi 6,7 inch. Sementara untuk Samsung Galaxy M62 itu sama ya, 6,7 inch. Resolusinya juga sama, 1080x2400 pixel. Nah, yang beda adalah Super AMOLED di Samsung Galaxy A72 itu udah dibekali dengan 90 Hz. Nah, itu udah poin plus ya dari Samsung Galaxy A72. Selain dibekali dengan layar 90 Hz, Samsung Galaxy A72 itu dibekali juga dengan kecerahan layar mencapai 800 nits. Nah, itu dua poin penting ya. Soalnya kalau di Galaxy M62 itu dia belum 90 Hz yang pertama, yang kedua adalah untuk kecerahan nitsnya dia di 420 ya. Jadi hampir 50%-nya lah ya gitu. Itu dari segi layar udah menang lah otomatis. Mungkin bisa diinformasikan nih nits itu apa sih sebenarnya? Nah, gini. Nits itu adalah satuan kecerahan layar, ya kan? Jadi semakin banyak angka nitsnya itu gambar yang dihasilkan akan semakin maksimal. Lebih terang ya. Jadi contoh misalkan lu lagi di outdoor nih, lagi di pantai ya kan, lu lagi scrolling sosial media, lu lagi main game, lagi nonton video. Nah, otomatis kan kalau lu di pantai itu kan cahaya matahari kan langsung tuh. Jadi kalau misalkan handphone yang nggak memakai nits yang tinggi, itu biasanya akan terjadi backlight. Tapi nggak usah khawatir nih, di Samsung A series dengan nitsnya yang udah tinggi ya kan, itu akan sangat nyaman banget gitu. Jadi gambarnya tetap stabil, tetap terang ya kan. Kita nggak perlu kayak gini, nutupin kayak gini. Jadi udah benefitnya udah banyak banget gitu untuk untuk layar yang udah 800 nits ya terutama ya. Lagi misalkan kalau gue tuh pengguna sering pakai GPS, keluar di outdoor. Jadi pas di tengah jalan pengen ngeluarin handphone nih, pengen lihat itu nggak perlu lagi ditutup-tutupin karena memang nitsnya udah besar. Lumayan cukup besar ya, 800 nits. Itu cukup terang banget. Udah cukup terang banget ya. Apalagi untuk di kelasnya A series itu udah bagus banget teman-teman gitu. Lanjut. Nah, kita lanjut untuk seri OS-nya sama ya, One UI 3.1 dengan Android 11 ya. Untuk prosesornya sendiri untuk Samsung Galaxy A72 itu memakai Snapdragon 720G ya kan. Untuk seri M62 itu memakai Exynos 9825 dengan fabrikasi 7 nanometer. Nah, itu poin plusnya di situ ya. Jadi dari segi layar dia memang nggak pakai refresh rate sama nitsnya masih rendah, tapi
Dari segi prosesoran dia udah unggul sedikit lah ya, 7 nanometer versus 8 nanometer di Snapdragon 720G-nya A72. Nah, untuk memori bawaan itu sama lah ya, bawaannya 128, RAM 6GB sama 8GB 256GB. Nah, dari segi kamera Samsung Galaxy A72 itu dibekali dengan 64 megapiksel sama dengan Galaxy M62 ya kan. Terus 8 megapiksel untuk telefoto. Nah, ini di Samsung Galaxy A72 itu yang uniknya adalah dia udah ada telefoto dengan 3 kali optical zoom ya kan, dan 30 kali digital zoom. Jadi tadi ada lewat nih, OIS-nya belum dijelasin. Nah, iya sorry, OIS-nya ketinggalan ya. OIS-nya udah ada ya di Samsung Galaxy A72. Untuk di M62 itu belum ada OIS juga ya. Nah, sedikit informasi, Samsung Galaxy A72 ini dia itu udah memiliki fitur layaknya di seri flagshipnya Samsung kita ya. Di seri S20, S21 series itu juga udah ada. Sampai 30 kali zoom ya. Nah, tadi yang gue bilang adalah 3 kali optical zoom dan 30 kali zoom. Nah, kalau untuk dari kamera makronya sama 5 megapiksel ya. Cuman untuk di Samsung Galaxy A72 ini dia nggak ada kamera depth sensor ya. Itu sih perbedaannya. Kalau di Galaxy M62 ini dia ada kamera depth sensornya. Benar. Jadi digantiin gitu ya. Jadi kalau di A72 itu ada kamera tele sampai 3 kali optikal, depth-nya nggak ada gitu. Tapi di M62 ini nggak ada kamera tele tapi depth-nya ada. Nah, terus untuk videonya perekamannya di 4K 30 frame per second ya. 1080p dia bisa sampai 60 frame per second. Nah, kalau di M62 itu dia belum bisa ya. Jadi masih 30 frame per second di resolusi 1080p. Untuk 4K-nya dia sama 30 frame per second. Untuk videonya untuk kamera depan juga sama ya. 4K 30 frame per second dan 1080 30 frame per second ya kan. Untuk fitur yang lainnya semuanya sama sih ya. Dari segi pengecasan fast charging 25 watt ya kan. Nah, jangan panik ya. Jangan panik ya, jangan panik ya. Panik nggak? Coba ayo. Sekarang kita masuk ke baterai. Nah, di Samsung Galaxy A72 itu dibekali dengan baterai 5000 mAh. Tapi di Samsung Galaxy M62 dibekali dengan baterai berapa kan? 7000 mAh. Aduh, lagi-lagi 7000 mAh. Ini kayaknya monster nih ya, bener ya. Baterainya monster banget nih. Nggak habis pikir gua, semuanya pakai 7000 mAh loh. Bener banget. Tadi aja M51 udah 7000 ya kan. Sekarang M62 7000 lagi gitu. Ada satu yang belum gua sebutin. Ya, itu. Emang gua sengaja gue sebutin di akhir. Itu ya gongnya kan? Nih. Iya, ini gongnya. Nah, Samsung Galaxy A72 sudah dibekali dengan sertifikasi IP67 yang artinya bisa dibuat nyemplung di air ya kan, main air sesukanya, mau main di kali kayak kolam renang, mau handphone cemplungin di akuarium. Iya. Beres. Apalagi gue sebagai titisan Aquaman ya. Iya. Suka berenang, suka bikin konten-konten di dalam air, itu cocok banget pakai A72 ya. Ini gue tadi kan udah melirik M62 nih. Tapi sekarang balik lagi akhirnya ke A72. Karena kena sertifikasi IP67-nya ya. Benar banget. Gila, emang ya kayak gini sih emang tersaingan ya. Jadi kita udah bisa punya karakter sendiri. Nah, untuk di Samsung Galaxy A72 itu dibanderol dengan harga 5999 untuk varian RAM 8GB internal 128GB. Tapi untuk varian RAM 8 internal 256GB dibanderol dengan harga 6399. Nah, kalau Galaxy M62 itu dibanderol dengan harga 6499 sampai 6999. Gue belum tahu sih harga resminya, karena soalnya kemarin gue lihat di marketplace itu malah dia jualnya lebih mahal. Lebih mahal karena mungkin barangnya sangat langka kali ya. Jadi belum rilis juga dan emang kayaknya nggak masuk Indonesia nih M62. Jadi mungkin buat kita referensi aja. Benar, untuk perbandingan. ketika nanti udah masuk ke Indonesia, mungkin teman-teman nggak bakal terlalu bingung ya, maksudnya nggak bingung banget atau milih antara A72 kah atau M62. Tapi pada intinya sih A sama M yang memiliki fitur yang kurang lebihnya hampir sama. Balik lagi, gua ulangi berkali-kali nih ya, gua ulangi sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kayaknya kita udah panjang banget ya, bisa banget nih kita ngebahas perbedaan A sama seri M. Kayaknya bener. Diakhirin aja deh, ntar bosen lo yang nonton, ntar lu video lu di skip lo. Enggak dong, jangan di skip ya. Jangan di skip ya, ini berguna banget ya. Ini gua kasih saran. Kantong gitu. Kita bukan promosi, tapi ini
ini berguna banget nih buat kalian yang memilah antara A dan N. Kan semoga dengan video ini bisa ada tahu jawabannya ya. Kalian bisa menyimpulkan, ya udahlah gue lebih ke ini karena gue butuhnya ini, kayak gitu loh ya istilahnya. Terima kasih banyak. Kalau ada kira-kira nih teman-teman pengen kita bahas di video berikutnya mengenai apa, langsung aja kasih komentar ya di bawah ya. Komentar kita di mau bawah. bahas apa, nanti kita akan buat untuk review sharingnya. Jadi ini tema kita itu sharing sebenarnya. Jadi yang gue bilang tadi di channel gue itu gue ngebahas pertama review, yang kedua adalah sharing, yang ketiga adalah kita ke store Samsung ya. Jadi untuk apa namanya, nanya-nanya promo terbaru dan promo-promo yang paling happening apa aja. Oke, sekian. Jangan lupa di subscribe. Oh iya bener. Kayaknya kita kan collab nih, jadi kita gantian dulu. Gua dulu ya. Oke, sekian review dari channel YouTube gua, My Gadget Review. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini selalu berkembang dan selalu membawa informasi terupdate seputar smartphone, terutama brand Samsung. Yuk, sekarang gantian lo. Oke, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah nonton video awal sampai akhir ya. Semoga bisa membawa manfaat lah untuk kedepannya, dan jangan lupa tentunya dukung channel gue ini dengan klik subscribe. Jangan lupa di komen, di like, dan di share ke media sosial kalian. Iya, jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya. Channelnya Mulkan Huta Barat dan My Gadget Review. Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua, My Gadget Review. Nah, ini udah part 3 nih. Ya part kan? 3 ya. Kemarin kan video gua ada yang pertama itu kita membahas apa, komparasi antara Samsung Galaxy A series. Kebalik. Jadi kita membahas komparasi antara Samsung A series dengan Samsung Galaxy M series. Nah, di video gua part 2 itu gua ngebahas kita itu sebenarnya lebih pro kemana sih, ke A series atau M series. Nah, buat kalian yang belum nonton video gua, bisa cek ya nanti di video gua sebelumnya ya. Tinggal klik link di sini. Tinggal klik link di atasnya ya. Nah, untuk di seri part 3 ini kebetulan kita masih kolaborasi nih ya. Benar nggak? Coba buat kalian yang mungkin belum tahu siapa sih Mulkan Huta Barat ini, boleh? Udah. Pengenalan diri? Udah tahu. Oh, sebenarnya udah tahu ya. Cari di Google aja. Cari di Google aja ya. Oh ya udah, oke, siap. Oke, nah kemarin kita ngebahas mengenai perbedaan antara M series dan A series. Kemudian kita memilih antara A atau M. Nah sekarang kita juga akan ngebahas sesuatu yang lagi happening nih di Indonesia tentunya, apalagi di orang-orang yang memang suka sama gadget dan yang berhubungan dengan koneksivitas. Benar. Jadi memang sebuah gadget itu tak akan lepas dengan sebuah konektivitas. Itu pasti. Benar banget. Itu pasti banget. Nah, sekarang yang lagi happening yang mau kita bahas adalah masalah jaringan seluler. Udah tahu belum? Kalau 5G sebentar lagi akan diluncurkan. Masa sih? Iya. Bukan katanya masih sekitar 2-3 tahun lagi. Ya, itu isunya seperti itu. Tapi menurut berita yang gue baca, provider Telkomsel itu dia udah melakukan ULO atau uji kelayakan operasi 5G di hari Rabu kemarin. Tanggal 19 19. Nah, itu dia udah melakukan uji kelayakan untuk operasi Telkomsel di jaringan 5G. Nah, sebenarnya gini nih, gue ngebahasnya sebenarnya simpel aja ya masalah untuk jaringan. Mungkin gini kan, sejarah perkembangan jaringan di Indonesia itu kan bisa dibilang kalau cepet juga nggak cepet-cepet banget ya. Ada proses yang harus dijalanin. Bisa dibilang lambat sih. Bisa dibilang lambat ya, karena mungkin gini, faktor-faktornya adalah pemerataan jaringan yang belum bisa semua. Ya, bener nggak? Jadi kalau misalkan dulu kita ada teknologi 2G, ada teknologi 3G, nah itu kadang kita setahun 2 tahun itu pun pemerataannya masih belum masih belum rata gitu loh. Itu mungkin salah satu faktor yang memperlambat ya, maksudnya untuk jaringan telekomunikasi di Indonesia. Nah, menurut Mulkan nih, gimana kemarin pakai 4G itu menurut lu gimana? Pakai 4G itu sebenarnya sih kalau gue sendiri ya udah cukup sebenarnya, cuman kalau misalkan memang ditawarkan sesuatu yang lebih cepat lagi, why not gitu kan? Apalagi sekarang ini kita lihat handphone sekarang itu udah banyak yang menggunakan bisa nih atau kompatibel, available atau ready 5G gitu ready kan. 5G, bener banget. Cuman apakah memang di Indonesia sudah bisa digunakan gitu? Apakah kita bilang handphonenya itu hanya sekedar ya udah 5G doang tapi nggak bisa dipakai gitu? Ya, apalagi di seri-seri Samsung itu kan, untuk Samsung Galaxy S21 series itu kan dia udah support 5G. Jadi ini ya teman-teman saya lurusin. Jadi untuk jaringan 5G itu adalah hardware ya. Jadi kalau misalkan memang device itu udah support 5G, otomatis nanti ketika ada jaringan 5G itu dia langsung bisa support di jaringan tersebut ya kan. Tapi ya actually sebenarnya di Indonesia pun juga
ini masih belum ada persiapan sama sekali ya. Jadi kalau so far sih kita pakai jaringan 4G pun sebenarnya masih nggak masalah banget ya. Cuman di sini gue mau sharing nih, apa aja sih kelebihan dari jaringan 5G dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu jaringan 4G. Nah, yang pertama itu adalah kecepatan data. Oh, gimana tuh? Kecepatan data. Nah, kecepatan data di jaringan 5G itu adalah 20 Gbps ketika kita download download video itu bisa mencapai 20 GB per second. Lu bayangin coba. 20 GB per second. Nah, kalau misalkan kita mengunduh film dalam kapasitas 2 GB, itu waktu yang dibutuhkan kurang lebihnya cuma 1 detik. Wow. Coba lu bayangin. Kayak kemarin kita misalkan mengunduh film pun lama, apalagi lu suka film-film yang di luar sana Korea-Korea kayak gitu ya. Lu pasti kalau misalkan siapa bilang gue suka Korea? Oh salah ya. Wah. Enggak, lu bener. Oh bener ya. Jadi saya mau bayangin dah lu ngunduh film ya kan dalam kapasitas yang gede ya, di atas 3 GB. Lu pasti nungguin masih lama nih sambil ngopi dulu, sambil chattingan dulu. Nah, tapi di jaringan 5G ini beda teman-teman. Itulah poin utama jaringan 5G itu yang akan diperkenalkan di Indonesia. Nah, salah satunya adalah kecepatan data ya, yang mencapai 20 GB per second. Oke, itu tadi yang pertama di mana kecepatannya itu sangat luar biasa banget, bahkan sampai 20 Mbps ya. Ngedownload konten ataupun film 2 GB hanya 1 detik. Nah, untuk yang kedua adalah di mana dengan 5G ini latensinya itu sudah dibilang ultra rendah. Nah, apa itu latensi? Ya, di sini kita bisa lihat bahwa 5G ini diklaim 1 mili per detik untuk kontrol yang lancar dan tanpa hambatan. Di mana di sini untuk kecepatan transfer data lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah dan kepadatan koneksi yang lebih tinggi dibandingkan dari generasi sebelumnya yaitu 4G. Jadi gini analogi gua ya. Jadi kalau misalkan nih kita ngebuka streaming film ya, atau YouTube lah yang resolusinya dia di atas Full HD, contoh misalkan 4K ya kan, 4K ke atas. Itu biasanya kalau misalkan kita masih pakai yang jaringan 4G itu kadang itu masih ada kayak ada delay gitu ya. Ada delay, ada kayak buffering-bufferingnya gitu. Benar tapi banget. Kalau yang gue lihat dengan teknologi 5G ini itu kayaknya nggak ada ya. No buffering club. Udah hampir nggak ada delay sama sekali. Nggak ada delay sama sekali. Biasanya mungkin delay sampai 4 bahkan sampai 10 detik ya. Ini nggak ada delay sama sekali, bahkan bisa diklaim sampai 1 milidetik. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi itu tadi no buffering club gitu ya. Jadi benar-benar kita semuanya lancar banget. Karena latensinya sudah berkurang 10 kali lipat dari pendahulunya yaitu si 4G. Gue jadi penasaran nih, ntar kalau misalkan gue streaming YouTube atau mungkin nonton film ya, itu gimana ya kalau misalnya pakai 5G? Gak usah jauh-jauh, nonton aja My Gitu Review sama Muka Barat. Itu kalau pakai 5G itu nggak bakalan ada buffering. Oke, itu untuk yang kelebihan kedua ya. Nah, yang ketiga apa nih kira-kira nih, Mister? Yang ketiga ya, tadi kita udah ngebahas yang pertama itu apa, kecepatan download. Latensinya lebih rendah. Poin ketiga dari kelebihan jaringan 5G itu adalah konektivitas yang lebih luas. Coba bayangin dulu. Gimana tuh? Analoginya gini, konektivitas yang lebih luas ya kan. Biasanya gini, kalau misalkan waktu dulu LTE itu kan kita terhubungnya hanya dengan berbagai jaringan, dalam arti itu ada batasnya. Bener nggak? Tapi di teknologi 5G ini itu lebih dari 1 juta perangkat untuk terhubung secara bersamaan. Coba dibayangin. Dari segi jangkauannya tadi yang mungkin dari 10 orang menjadi 100 itu kali menjadi 1000. Nah, kalau di 5G ini gimana nih? Perbedaan dari yang sebelumnya nih. Nah, jadi kalau di 5G ini dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Jadi untuk koneksi jaringannya itu dia bisa menghubungkan lebih banyak perangkat yang tadi gue bilang sampai lebih dari 1 juta perangkat dalam waktu yang bersamaan. Bayangin nggak kalau misalkan kayak gitu, semua pekerjaan kita pasti lancar gitu loh. Bener. Jadi kayak kita nggak rebutan jaringan, jadinya bener nggak? Bisa jadi kan kayak gitu kan. Nah, itu sih kelebihan dari 5G. Jadi bener-bener dia mengutamakan untuk konektivitas, kecepatan data, dan untuk waktu delay ketika kita download atau mungkin lagi streaming film. Nah, itu kelebihan dari jaringan 5G. Itu yang untuk poin nomor 3. Nah, itu dia tadi 3 kelebihan 5G yang nanti akan, mudah-mudahan akan hadir di Indonesia gitu ya. Iya, bener banget. Bener. Jadi orang-orang yang sudah beli handphone yang sudah ready 5G dengan prosesor yang tentunya udah maksimal dan bagus banget, bisa digunakan 5G-nya gitu kan ya. Iya. Ngomong-ngomong soal handphone, tentunya
itu nanti akan kita bahas, apalagi di samping saya ini ada Mr. Ari yang Samsung expert banget ya. Aduh, enggak. Dia akan ngebahas berbagai macam nanti handphone Samsung yang sudah ready 5G. Apakah ada mungkin ada sedikit kelebihan dan kekurangan nanti akan dibahas. Tetapi kita akan sedikit flashback dulu nih. Sebelum kita ke situ, gue akan kasih tahu ke teman-teman nih perbedaan dari yang namanya 3G, kemudian 4G dan 5G. Sekarang kita flashback nih ke tahun-tahun yang lalu. Kalau bisa ada lorong waktu kita bisa. Iya benar. Kita back to the future ya kan. Sorry, itu masa depan ya. Back to the past berarti. Back to the past. Kita masuk. Soalnya Back to the Future tuh jujur itu film favorit gua karena gitu. dengan film itu gua bisa menghayal-hayal gitu. Yang gua mana bisa lihat masa depan, bisa lihat masa lalu. Kasih tahu dong. Oh ya nanti gua kasih. Ya, itu film lama banget. Bahkan gua aja belum lahir waktu itu. Oke, sip. Oke. Sekarang kita back to the past, kita klik enter ya. Pak Haji enter itu kalau film lorong waktu. Dulu ya. 2002 kecepatan data itu 2 sampai 14,4 Mbps. Kemudian untuk mengunduh film itu 2 GB, misalkan nih untuk 2 GB itu tuh bisa sampai 19 menit. Lama ya. Yang tadi gue bilang, lu mengunduh film lu bisa makan, lu bisa ngopi ya kan. Bener. Lu bisa naik haji, bisa lulus S2, S3. Lu bisa jalan-jalan dulu gitu. Itu untuk tahun 2002. Tapi di tahun itu menurut gua itu udah bagus banget ya kan. Karena di tahun 2002 itu adalah tahun dimana pengenalan jaringan 3G untuk pertama kali ya kan. Oke, benar. Itu udah bagus banget waktu udah dulu bagus ya. Banget ya. Walaupun tadi tuh 19 menit gitu loh, 2 GB 19 menit. Setelah ke download kita udah punya 2 anak gitu ya. Nah, di 3G ini menggunakan internet di smartphone dan juga mengirim foto dengan teks. Nah, di sini di tahun 2002 ini dengan jaringan 3G bisa menggunakan internet di smartphone ya, udah bisa kemudian mengirim foto dan teks. Waktu itu udah keren banget. Iya, udah keren banget ya. Apalagi waktu pada tahun itu kayaknya masih belum ada video call ya dulu ya. Belum ada video Tapi call. Tapi untuk download internet, film itu dulu udah pakai banget sih. Benar. Perangkat-perangkat Samsung terutama seri-seri yang S pertama kayak gitu ya. Itu udah oke banget sih pada zamannya ya kan. Seri Note, seri S ya. Oke. Masuk ke tahun 2011, enter ya. Di 2011 untuk kecepatan datanya itu 75 Mbps sampai 1 GB per second. Itu udah yang zamannya kita udah era 4G ya itu ya? Udah era 4G, udah masuk ke giga nih. Tadi kan M semuanya kan. Iya. Mengunduh film 2 GB 16 detik sampai 2 menit. Nah, kalau ini ya worth it lah gitu. Udah keren banget lah. Dari 19 menit menjadi ke 2 menit. Itu udah ya lumayan lah perkembangannya. Lumayan banget perkembangannya. Udah gapnya udah 17 menit ya kan. Jadi sisanya tinggal untuk kecepatan datanya bisa lebih bagus lagi karena kan kita sekarang udah pakai 4G Plus. Udah 4G Plus ya. Otomatis ditingkatkan lagi untuk performa downloadnya yang pasti ya kan. Nah, terus sekarang ke yang akan datang nih. Nah, tunggu di 4G ini biasanya orang-orang itu streaming video nih, Bang Ari. Oh ya, streaming video saat berpergian juga. Kemudian menggunakan perangkat wearable bersama dengan smartphone. Jadi sambil pakai handphone dan juga pakai buds atau pakai Galaxy Watch misalkan nih kalau di Samsung ya. Dan masih banyak yang lainnya. Dan sekarang kita masuk ke era setelah 4G yaitu 5G. Yes. Di sini di 5G ini yang sedang kita tunggu-tunggu ya. Tadi kita dijelasin bahwa kecepatannya bisa sampai 20 GB per second. Benar banget ya. Jadi kita sedikit flashback aja ya dari yang pembicaraan gua sebelumnya tadi. Jadi dari generasi sebelumnya dari zamannya 3G, 4G ke 5G itu sebenarnya perkembangannya lebih pesat. Pesat banget ya. Tapi memang baik lagi untuk pemerataannya memang kalau di Indonesia sendiri itu memang masih belum maksimal banget ya, masih terasa lama ya. Regulasinya cukup bisa dibilang ribet ya. Mungkin tunggu yang punya Sunda Empire. Mungkin tunggu dia bertindak ya supaya bisa cepat ada 5G Lord Langga Sasana ya ampun, gue ngefans banget lah sama dia, gila. The best lah dia tuh pokoknya. Jadi gue ada tagline nih. Apa tagline-nya? Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sih, zaman dahulu ya. 3G cukup cepat, 4G lebih cepat, dan 5G akan menjadi ultra cepat. Oke, sekarang ngomong-ngomong soal 5G nih ya. Ya. Apakah Samsung udah siap dengan brand handphonenya yang udah support 5G? Coba. Sangat siap sih menurut gue ya. Sangat siap ya. Gitu. Apalagi
Samsung kedepannya ini sudah mempersiapkan perangkat-perangkat yang udah support 5G terutama ya kan, ditunggu aja. Nah untuk saat ini ya kan, saat ini itu memang untuk yang di Indonesia itu kita lagi masih di seri S21 series ya, tadi gue jelasin ya, series, gitu, ya S21 series. Nah nanti kedepannya itu nanti bakal rata nih gitu, semua smartphone akan dibekali dengan jaringan 5G. Ya, bener nggak? Bener. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin 5G, sebenarnya banyak smartphone yang udah support 5G. Cuma memang untuk Indonesia sendiri itu nggak masuk karena ya juga ngelihat kondisi di Indonesia sendiri juga belum support 5G. Jadi mungkin Samsung berpikir Indonesia ya udah dikasih yang 4G dulu lah, nanti kalau misalkan udah ada jadi 5G dia baru masuk. Jadi sebenarnya Samsung bukan nggak bisa bikin 5G handphonenya ya? Salah, nggak gitu. bisa. Samsung dari dulu udah ada support 5G. Lu masih inget nggak waktu itu gua pernah pakai S10 5G ya kan? Oh iya, yang pakai dari 10 5G Korea, ya kan, yang dari Korea ya kan. Nah itu dipakai di sini oke. Cuman konektivitas untuk 5G-nya nggak kepake ya kan. Jadi kita akhirnya tetap pakai jaringan 4G-nya, kayak mubazir banget gitu ya kan. Makanya di sini Samsung mempertimbangkan salah satunya kenapa untuk seri-seri yang masuk ke Indonesia itu masih yang seri 4G. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, ada satu hal pertanyaan nih dari gue mengenai 5G ini. Iya, apa tuh? Lo kan memang nge-review mengenai Samsung kan gitu. Siap. Ketika gue udah beli Samsung S21 gitu kan, udah 5G gitu. Sementara belum ada 5G di Indonesia gitu kan ya. Dan rumornya juga bahkan ke depan mungkin di E series atau M atau nggak tau lah gitu ya. Bakal ada juga nih seri yang mengusung dengan teknologi 5G. Teknologi 5G ini kan nggak murah menurut gue ya. Itu jadi kalau misalkan kita pakai handphonenya sudah 5G dan 5G-nya belum ada, masih berguna nggak sih gitu handphonenya gitu? Apa sih perbedaannya ketika handphone yang sudah bisa 5G dengan handphone yang masih 4G kayak gitu? Sebenarnya gini, ada 6 keunggulan ya untuk smartphone yang udah support 5G. Itu yang pertama adalah keunggulan di pemrosesan kamera. Ya, jadi untuk pengambilan kamera kalau misalkan handphone kita udah support 5G, itu akan untuk ambil foto dan berkualitas tinggi atau video itu akan jauh lebih bagus secara processing image-nya. Nah, itu yang pertama ya kan. Terus yang kedua adalah prosesor terutama ya kan. Prosesornya untuk 5G dan 4G itu pasti dibedakan. Benar banget. Contoh nih, misalkan kemarin itu kan ada A series ya. A series contoh deh, gue kasih contoh satu, A32. A32 yang masuk ke Indonesia itu adalah A32 yang 4G. Benar banget. Tapi di luar sana itu sebenarnya dia udah ada yang 5G, cuman memang untuk saat ini ya itu belum masuk. Nah, kalau yang gue baca di situ dari segi prosesornya pun beda yang dipakai seri 5G dengan 4G itu beda. Nah itu tadi makanya yang gue bilang smartphone Samsung dengan teknologi 5G ini akan diimprove dari segi pemrosesan kamera, terus dari segi prosesor. Kalau nggak salah A32 itu kalau kita kan pakai di Indonesia pakai Helio G80. Iya benar. Dan kayaknya di A32 yang ada di luar negeri itu pasti punya prosesor yang 5G prosesor, di mana itu lebih bagus prosesornya memang khusus untuk 5G. Iya. Bahkan fabrikasinya mungkin lebih kecil ya. Lebih kecil pasti. 7 nanometer kalau nggak salah sih. Nah itu sih. Terus untuk segi layar ya tadi udah saya bilang ya, layarnya tuh benar-benar lebih imersif gitu kalau misalkan pakai smartphone dengan teknologi 5G ya. Jadi memang gambar yang dihasilkan tuh jauh lebih maksimal. Ya. Nah, itu untuk yang keempat itu untuk masalah keamanan nih. Jadi kalau misalkan kita udah pakai smartphone yang 5G itu untuk segi keamanannya itu dia benar-benar ditingkatkan lagi ya, terutama dalam segi Samsung Knox-nya ya. Jadi Samsung Knox yang di seri 5G ini akan benar-benar dilapisi keamanan yang bertingkat gitu. Jadi untuk save data dan lain-lain itu dijamin lebih aman lagi, terutama untuk di fitur scroll folder-nya juga. Nah, itu jauh lebih aman. Itu sih. Untuk yang seri 5 itu nah itu sih. Untuk yang poin kelima adalah di baterai ya. Jangan khawatir nih. Isunya kan 5G itu pasti boros ya, karena 4G aja udah boros banget, bener kan? Nah, isunya seperti itu teman-teman. Nah, apakah di sini Samsung sudah sudah mempersiapkan gitu? Itu gimana tuh? Jadi gini, kalau di Samsung itu dari dulu sebenarnya dia udah mempersiapkan. Nah, salah satunya adalah intelligent baterai, di mana dia bisa hemat baterai atau bisa istilahnya kayak memisahkan nih aplikasi yang nggak kepake itu akan tertutup secara otomatis. Jadi itu untuk penghematan baterai dari situ. Jadi misalkan kalau mungkin ya ketika kita pakai aplikasi kita buka banyak gitu kan, tapi aplikasi itu nggak kita pakai misalkan lagi main game. Nah otomatis nanti aplikasi-aplikasi yang telah kita buka itu akan otomatis dia akan menutup secara adaptif ya. Benar. Jadi itu untuk
lebih meningkatkan performa baterai dan untuk menghemat baterai. Nah itu untuk yang poin kelima. Nah untuk yang keenam ini adalah penyimpanan yang lebih besar. Otomatis nanti kalau misalkan orang-orang pakai smartphone 5G, otomatis downloadnya udah ngasal tuh ya kan. Iya benar. Iya, secara 2 GB. Secara 2 GB per 1 detik ya kan. Nah, tapi di Samsung itu dia udah mempersiapkan tuh untuk teknologi memori ya, penyimpanan memori. Bahkan sekarang setiap perangkat Samsung ya yang seri-seri flagship terutama, bahkan A02 ya, A02 itu dia udah super 1 terabyte loh eksternal memorinya. Sekarang pertanyaannya adalah tinggal ada nggak itu memori 1 terabyte di Indonesia? Kalaupun ada yang jual pasti harganya ya lumayan mahal banget gitu. Tapi dengan handphone yang sudah bisa support 1 tera itu menunjukkan memang dia dalamnya bagus banget gitu. Secara sederhana kayak gitu. Handphone harga 1 jutaan bisa sampai 1 terabyte untuk eksternalnya, itu membuktikan bahwa handphone itu bagus. Nah itu teman-teman. Jadi itu adalah 6 poin utama ya kan, nanti ketika Samsung itu udah mempersiapkan perangkatnya untuk seri 5G. Nah kayak gitu kan. Itu sih untuk ulasan mengenai jaringan 5G di Indonesia. Jadi udah nggak usah khawatir tuh, bener nggak? Benar, jadi nggak usah khawatir teman-teman yang udah beli handphone yang sudah ready 5G. Gak perlu khawatir walaupun 5G-nya belum ada di Indonesia, tapi bersyukurlah ataupun berbanggalah karena lu punya handphone dengan prosesor andalan tentunya. Kamera yang bagus, baterai yang bagus, dan lain-lainnya. Oke, itu dia tadi teman-teman ya. Penonton dari Megajet Review dari Muka Huta Barat yang sudah lihat ataupun sudah dengar tadi mengenai sejarah dari 5G. Iya, benar. Kemudian kapan kira-kira nih bisa masuk ke Indonesia? Kita udah lihat tadi ya dari salah satu petinggi Telkomsel sudah memberikan statementnya mengenai 5G di Indonesia. Kemudian keunggulannya ada 3 tadi, keunggulan dari 5G itu apa aja sih dibanding dari 4G? Dan yang terakhir, bagaimana nih teman-teman ketika sudah beli 5G, apa aja keunggulan dari terutama dari Samsung Galaxy. Ada 6 tadi keunggulan yang sudah disebutkan sama Mr. Ari. Ya. Thank you banget ya. Sudah di penghujung acara. Siap. Nah, ini teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jadi inilah pembahasan singkat ya untuk masalah jaringan 5G. Memang kalau di kita ngebahasnya simpel aja secara benefit ya kan. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat detail ya kan, bandwidth-nya berapa dan lain-lain, teman-teman bisa mampir ke YouTube-nya Dedi Jagat Review. Nah di situ itu tadi yang gue lihat itu dia udah detail banget nyampeinnya, bandwidth-nya berapa, ininya berapa. Udah pernah foto belum Mama deh? Oh belum, nanti. I wish. Kita lagi pansos nih ceritanya. Ya. Janganlah. Kita real aja, jangan pansos, nggak boleh. Kan? Oh gitu. Baik, oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kalau ada sesuatu yang pengen kalian kita bahas, ada ide atau apapun, tinggal ketik aja di kolom komentar ya. Nah, terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya kan. Megajet Review dan Muka Huta Barat Channel. Agar channel ini selalu berkembang dan selalu membawa informasi terupdate seputar smartphone, terutama brand Samsung. Ditunggu untuk hands-on review kita selanjutnya, atau ditunggu untuk hands-on review produk handphone terbaru dari Samsung selanjutnya. Muka Huta Barat pamit. Megajet Review pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Paket Asia. Kali ini gue akan unboxing Samsung Galaxy A52. Apa aja sih item yang ada di dalam box ini? Langsung saja kita buka sama-sama. Wow. Ini di atas kita lihat ada box kecil. Kita ambil dulu. Terdapat ejection pin. Dapat jelly case, panduan singkat, kita taruh, ada ini tentunya, kita taruh. Wow, kita simpan dulu Samsung Galaxy-nya, dan ada adaptor. Setelah adaptor apa lagi? Ada kabel data. Nah, ini dia yang pertama tadi, ada tentu emailnya, kemudian ada ejection pin, ada jelly case, kemudian ada panduan singkat, ada adaptor adaptive fast charging, dan ada kabel Type-C. Dan yang terakhir, ini dia Samsung Galaxy A52 Awesome Black. Luar biasa, keren banget.
Untuk spesifikasi lengkapnya ada di sini. Samsung Galaxy A52 dilengkapi dengan layar Super AMOLED 800 nits, refresh rate 90 Hz dengan kamera 64 megapiksel high resolution plus OIS, performance dengan Snapdragon 720G dan 4500 mAh serta masih banyak fitur lainnya yang lebih keren dan awesome. Dilengkapi dengan warna black, violet, white dan blue. Salah satu keunggulan dari A52 ataupun A72 adalah water and dust resistant. Nah, sekarang kita akan coba untuk masukin Samsung Galaxy A52 ke dalam akuarium kecil ini. Nah, Samsung Galaxy A52, awesome is for everyone. Kapan lagi bisa merasakan pengalaman memakai handphone dan tablet dalam satu genggaman? Selain itu, kamu juga bisa dapetin pengalaman mengambil gambar yang unik, multitasking untuk memperlancar produktivitasmu, dan menonton berbagai konten dari angle yang kamu sukai. Tunggu apa lagi? Segera miliki Z Fold 2 dengan tambahan cashback Rp3.500.000. Jangan lupa tonton video terbaru di YouTube channel Mulkan Huta Barat. Ini dia. Unboxing dan review mengenai Samsung Galaxy A01 Core. Ini adalah satu-satunya Android yang memiliki ukuran mini saat ini. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Mulkan Huta Barat.